Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer grafis minggu ke-11. Nah, bentar, kayaknya ada data yang aku tadi. Oh, bener. Kayaknya ada yang kelewat. Data yang kelewat. Oke. Oke. Cih, kelewatan dong. Kedalet. Jadi, sebelum kita terjun ke mood board, sebelum kita terjun ke brand atribut segala macamnya, saat kalian sudah mendapatkan user profile Canvas, kalian kan udah nanya nih, uang sakunya berapa gitu kan? Pendapatannya berapa gitu kan? Nah, aku pengen tahu, apakah kalian sudah pernah riset kira-kira kelas ekonomi menengah itu orang-orang yang seperti apa sih karakternya? Atau keuangannya seperti apa sih? Kelas menengah, kelas atas, kelas bawah? Ada yang pernah browsing nggak? Siapakah yang disebut oleh kalian kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi atas? Ada yang pernah browsing nggak? Ada yang mau share nggak? Siapakah mereka? Karakternya kayak gimana? Adakah? Oh, kelas ekonomi menengah itu kalau, oke, kelas menengah lebih konsumtif. Dapat datanya dari mana? Kalau konsumtif, semua juga konsumtif. Konsumsinya seberapa gitu? Apa definisi lebih di konsumtif ini? Gimana, Win? Kelas menengah kayak gimana? Kelas atas itu seperti apa sih? Kelas atas berpakaian simple. Oke, kalau pakaiannya. Kalau rentang pengeluarannya, apakah kalian pernah browsing? Pengeluarannya berapa sih? Pemasukannya berapa sih? Pernah browsing nggak? Jangan-jangan ntar kalian bisa ngomong, oh ini kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, tapi belum pernah riset. Kenapa mereka disebut kelas atas, kelas menengah? Kenapa ada pembagian kelas ini gitu? Jreng, tak dungdes. Ayo, ayo. Nggak ada. Kalau pemasukan, kelas A itu 8 juta ke atas. Oke. Kalau kelas B-nya gimana? Kelas C-nya gimana, Yuli? Oke, Fikri, silakan. Barusan saya dapat data dari ini Pak ya, survei kelas menengah Indonesia 2014 jelaskan Mhm. mengenai kelas menengah di Indonesia mereka dengan pendapatan rata-rata 4,20 juta per bulan atau 365 US dollar per bulan Pak. Itu dari pendapatan mereka sih Pak, Oke, pada tahun pendapatannya 4 juta. 2020. Oke, nice. 4,20 Oke, nice. Nah, di sini aku pengen mengingatkan bahwa kalian perlu browsing, kalian perlu tahu dengan data tahun berapapun. Di sini aku ada data hasil risetnya Australia, dipublish tahun 2019, tapi data yang muncul ini data dari tahun 2016. Ya, ini 2016 per capita consumption. Siapakah kelas menengah? Kelas menengah itu kalau konsumsi per kepalanya 500.000 sampai 1,2 juta. Jadi kalau misalnya kalian di rumah ada ayah, ibu, kemudian anaknya 2, termasuk kalian gitu kan, 4 orang, berarti at least
pengeluaran keluarga kalian di angka 2 juta. Itu baru disebut kelas menengah per kepala. Siapakah kelas ekonomi A? Kalau per kepalanya konsumsinya di atas 6 juta per bulan. Konsumsi 6 juta ini all in semuanya. Dari sini kalian bisa lebih mengkerucutkan lagi nanti saat bikin mood board gitu. Sesuaikan seleranya dengan kelas ekonomi yang tepat. Karena itu tadi si Yuli udah bilang bahwa kelas ekonomi atas berpakaian simple. Oke, itu dari pakaiannya. Tapi dari detail yang lain, itu perlu kalian perhatikan. Oke, cuma mau ngingetin itu aja. Kelupaan soalnya dari kemarin tuh. Itu untuk memudahkan melengkapi mood board juga. Oke, dari tentang kelas ekonomi dan tentang mood board, ada yang mau ditanyain? Saranku adalah untuk kalian bisa ngerjain lebih mudah, lebih cepat, dan bisa saling cek, silakan buka Google Presentation. Hampir salah ngomong Google Sheet. Kalian buka Google Presentation, masing-masing anggota kelompok kasih tanggung jawab ngisi satu slide. Kalian boleh bagi, udahlah sepaham kalian aja masukin. Atau malah udah dibagi, oh kamu fontnya, kamu contoh logonya, kamu interiornya, kamu ininya gitu. Itu untuk mempercepat pengerjaan tugas ini. Karena kalau misalnya kalian ngumpulin satu gambar, diobrolin, nggak kelar-kelar. Ini untuk mempercepat aja. Oke, cukup? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih gampang sih. Ini adalah tugas tergampangnya di praktikum ini. Habis riset gitu kan, mikir, nulis, minggu ini cuma bikin mood board aja. Sama kalau misalnya udah dapet beberapa contoh atau beberapa inspirasi untuk logonya, itu akan lebih membantu. Minusnya kalau pakai Canva apa? Nggak ada minusnya. Kalau kalian mau pakai Canva, mau pakai Figma, nggak masalah, nggak apa-apa. Aku hanya memberi gambaran aja nih, memberikan gambaran kalau kalian bagi tugas itu akan lebih cepat. Apapun platformnya. Gitu. Oke? Nggak ada minusnya. Senyaman kalian. Kalau selama ini udah pakai Canva dan nyaman semua kerja di situ, ya di Canva aja, ngapain repot-repot. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke Stylescape.